Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Berjumpa lagi kita pada kesempatan hari ini untuk menambah belajar bersama, memperbaiki pemahaman keagamaan kita. Jadi marilah kita jadi orang-orang yang banyak belajar, sehingga semakin kita memahami banyak hal, semakin mudah kita menjalani kehidupan ini. Jadi dalam bahasa yang ngetren akhir-akhir ini, orang yang kurang piknik itu memiliki kecenderungan sempit di dalam memahami atau berpikir tentang sesuatu hal. Ya kadang memang logikanya sederhana. Orang yang hanya pergi ke satu tempat wisata dan di situ dia takjub dengan keindahan alamnya, maka dia akan berpikir bahwa tempat wisata tersebut adalah tempat yang paling baik dan paling bagus yang dia tahu. Sehingga ketika ada orang lain berbicara tentang keindahan dan kebagusan tempat wisata yang lain, dia tidak akan mau menerima pandangan tersebut. Karena bagi dirinya yang paling bagus yaitu. Kenapa? Karena dia taunya itu saja. Nah, sama juga dengan orang yang berkutat dengan ilmu, kira-kira begitu. Kalau yang dia baca kitabnya hanya itu, maka dia akan berpegang teguh juga hanya pada itu, sehingga dia akan menafikan atau bahkan membid'ahkan pendapat orang yang tidak sama dengan apa yang dia pelajari. Nah, ini fakta dan realita yang tidak terpungkiri dan terjadi pada hari ini. Betapa seringnya kita itu bertemu dengan sosok-sosok tertentu yang seringkali dia mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah, ke atas bid'ah, bawah bid'ah, samping bid'ah, samping sebelahnya bid'ah. Diseakan-akan tidak ada lagi gerak tanpa ada predikat bid'ah. Nah, penting bagi kita untuk mengamalkan atau menjalankan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah tentang wajibnya bagi kita semua untuk terus menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, ya, sampai ajal menjemput kita. Para sahabat, jemaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kajian seputar qadha sholat. Ada banyak pendapat yang berseliweran di masyarakat tentang apakah qadha sholat itu harus dilakukan pada saat yang bersamaan dengan waktunya sholat, ataukah bisa dilaksanakan di luar waktunya sholat. Kemudian apakah juga jika qadha sholat itu adalah qadha sholat siang hari dan dilaksanakan pada malam hari, bagaimana caranya? Karena sebagaimana kita ketahui bersama, sholat yang dilakukan pada siang hari itu adalah sholat yang tidak dijaharkan. Artinya bacaannya dilirihkan, hanya diri sendiri yang mendengar, kira-kira begitu. Nah, kebalikannya, bagaimana kalau mengqadha sholat malam dilakukan pada siang hari,
Apakah kemudian disirkan? Tidak dijaharkan. Baik, kita akan coba untuk mengambil setidaknya dua pendapat ulama mazhab. Yang pertama, dalam kalangan mazhab Syafi'i, pendapat yang lebih ashab atau pendapat yang lebih unggul dan dinilai lebih sahih itu menyatakan bahwa yang menjadi standar orang membaca keras atau lirih dalam sholat qadha itu didasarkan kepada waktu qadhanya. Jadi bila waktu qadhanya itu malam hari, maka bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, baik itu bacaan yang sifatnya fardu, yang wajib seperti Fatihah, atau bacaan-bacaan pelengkapnya, itu tetap dibaca keras. Meskipun sholat yang diqadha itu adalah sholat duhur, tapi dia mengqadhanya pada waktu malam, sehingga pendapat yang asla ini dia harus mengikuti pada waktu di mana qadha itu dilaksanakan. Artinya kalau qadha sholat duhur dan asar dilakukan pada malam hari, maka pendapat yang lebih unggul, yang asla, suaranya itu dijaharkan sebagaimana sholat pada waktu malam hari. Dan sebaliknya juga, bila waktu qadhanya itu dilakukan pada siang hari, dan misalnya yang diqadha itu adalah sholat yang masuk pada waktu malam seperti maghrib, isya dan subuh, maka tentu menurut pendapat yang pertama ini dia harus dibaca dengan bacaan yang lirih sebagaimana bacaan yang dibaca ketika sholat duhur dan sholat asar. Nah, itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, itu pendapat yang sifatnya itu muqabilul ashah, sebagai pendapat yang sahih. Di sini berpendapat yang menjadi standar adalah asal waktu sholat tersebut. Artinya jika sholat duhur dan asar, maka bacaannya tersebut tetap dibaca sebagaimana orang tersebut sholat duhur dan sholat asar, meskipun qadhanya itu dilakukan pada malam hari. Dan sebaliknya, bila qadha yang dilakukan itu pada siang hari dan qadha sholatnya adalah sholat waktu malam seperti asar, seperti isya, maghrib dan subuh, maka bacaannya tetap dibaca jahar ataupun keras. Nah, jadi Imam An-Nawawi menyampaikan, wa amal fa'idatu fa in qadha fa'idatal laili bil lail jahara bila khilafin, wa in qadha fa'idatan nahari bin nahari asarra bila khilafin, wa in qadha fa'idatan nahari lailan aw laili naharan fajwahani hakahumal qadi Husain wal Baghawi wal Mutawalli wa irhum asahhuhuma, ya, annal i'tibar bi waqtil qada'i fil isral wal jah sahhatul Baghawi wal Mutawalli wal Rafi'i, wasani al i'tibar bi waqtil fawati wa bihi qata'a sahibul hawl. Jadi artinya, adapun sholat yang faita, apa sholat faita itu? Ya, yaitu sholat yang keluar dari waktunya. Maka yang pertama, ya, kata Imam An-Nawawi ini, bila orang mengqadha sholat malam, maksudnya mohon sholat yang ada pada waktu malam seperti maghrib, isya dan subuh, meskipun sebenarnya waktunya adalah pagi,
maka ia sunnah membaca dengan bacaan keras tanpa perbedaan pendapat. Kemudian yang kedua, bila ia mengqadha sholat siang di waktu siang, maka ia sunnah membaca bacaan diri tanpa perbedaan pendapat. Kemudian yang ketiga, bila ia mengqadha sholat siang di waktu malam atau mengqadha sholat malam di waktu siang, maka terdapat dua pendapat seperti yang sudah saya sampaikan di atas. Pendapat yang aslah, yang paling sahih menyatakan pertimbangannya dengan mengacu pada waktu qadha terkait dengan dibaca keras atau tidaknya. Pendapat ini dinilai sahih oleh Imam Al-Baghawi, Al-Mutawali, dan Imam Ar-Rafi. Sementara pendapat yang kedua, pertimbangannya mengacu pada waktu yang terlewatkan atau waktu asalnya. Ini pendapat yang disampaikan oleh penulis kitab Al-Hawi, yaitu Imam Al-Mawardi. Nah, ini bisa kawan-kawan telisik pada Al-Majmu' Syarhul Muhadzab di juz 3. Jadi kesimpulannya, berdasarkan daripada apa yang saya paparkan tadi di atas terkait dengan perbedaan pendapat ulama soal qadha sholat tentang bacaan keras atau lirihnya, maka ada dua pendapat. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, yang mengambil standar waktu qadhanya. Jadi kalau qadhanya dilakukan di malam hari, maka bacalah bacaan yang jahar atau keras. Sementara kalau di siang hari harus dibaca lirih. Jadi silahkan qadha sholat yang pernah ditinggalkan. Jangan sampai kita pulang ke hadapan Allah nanti meninggalkan hutang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.